Halo, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, tetap semangat. Kalaupun sedang di bawah, yang penting kita usaha untuk selalu bangkit lagi. Tuhan Maha Tahu, dan setiap usaha pasti menghasilkan. Mungkin tidak sesuai keinginan, tapi pasti menghasilkan. Sama seperti memanah, tujuan kita ke tengah, mungkin tidak tepat di tengah, tapi mungkin di samping-sampingnya. Tapi tidak akan pernah kita memanah ke depan, akan ke belakang. Yang penting kita punya tujuan ya. Kita tidak mungkin memanah di satu titik ke sana, tapi tiba arah panahnya ke belakang, kan nggak mungkin. Pasti ke depan. Kalau kita punya tujuan, pasti akan selalu maju ke depan. Saya sudah lama pengen pisau ini Damascus knife, walaupun bukan pisau Damascus asli ya, atau mungkin sekarang Damascus itu dari dulu terkenal menurut mitos, menurut legenda bahwa sangat tajam ya, sampai pedang Damascus itu bisa digunakan untuk menebas pedang lain sampai patah. Ini jelas bukan Damascus asli, tapi ciri khas Damascus biasanya seperti ini, ada polanya kayak gini. Saya sudah lama pengen pisau ini karena kabarnya bagus. Saya lihat reviewnya juga bagus, tajam. Tapi kita coba dulu ya, nanti kita review. Ini adalah Santoku knife, jadi pisau serbaguna. Kalau chef profesional biasanya pisau serbaguna. Ada chef knife, ada Santoku knife, ada apalagi pisau tulang, ada bread knife, ada macam-macam. Nah, ini Santoku knife, pisau serbaguna karena bisa untuk mengiris buah, sayur dan lainnya, tapi juga untuk cacah daging dan sebagainya karena bentuknya yang besar. Ketebalannya lumayan, mungkin 2 atau 3 mili. Ketajamannya gimana? Lumayan tajam ya, sangat tajam sih menurut saya. Mungkin tidak setajam orang yang hobi pisau ya, tapi ini sudah sangat tajam untuk mengisi apa-apa. Jadi ini lebih tahan lama juga, tidak perlu sering mengasah, tapi akan lebih baik kalau sering diasah juga. Genggamannya kuat. Saya tidak tahu ini full tang atau tidak karena tidak pernah membuka ya. Full tang itu besinya sampai sini, tapi ini mantep gitu, apa namanya ya, bukan kayak pisau murahan yang sangat ringan. Lihat tadi jatuhnya suaranya. Sudah ada ininya juga jadi pengamannya. Nanti saya kasih linknya. Sangat bagus sekali, sangat tajam. Yang ini yang ukuran 7 inci kalau nggak salah ya, saya belinya 7 atau 9 inci, jadi lebih besar. Ada ukuran yang lebih kecil lagi segini. Jelas stainless steel, jelas anti karat. Seperti biasa ada harga ada rupa. Kalau pisau yang tipis-tipis itu memang bisa kok, semuanya sesuai fungsinya, bisa untuk mengiris, bisa untuk ngapa-ngapain. Tapi kalau untuk yang lebih efektif memasak, mungkin kalau kalian chef, kalian suka memasak, pasti akan dijamin. Sama kalau kayak pakai laptop yang bagus sama laptop yang biasa, pasti akan lebih efektif, lebih cepat pekerjaan selesai dengan laptop yang speknya tinggi. Nah, memasak pun mungkin gitu. Yang pakai yang bagus, pasti kecepatannya kita juga akan lebih cepat selesai. Mungkin bagi yang sering memasak, sangat butuh barang-barang yang kualitas. Itu namanya investasi karena menghemat waktu. Ini harganya sekitar nggak tahu 70.000 atau saya lupa karena saya belinya banyak barang sekaligus gitu di satu toko. Jadi belilah. Jadi di sana ada berbagai macam pilihan, ada Santoku, ada chef knife, ada bread knife, ada macam-macam. Nanti pilih yang sesuai keperluan. Tapi ini worth every penny. Berapapun nilai sen, nilai rupiah pada yang kita keluarkan untuk pisau ini, bermanfaat sekali. Saya memang ini untuk pasangan, semoga dia suka karena sering harus setelah berapa lama pisau yang murah itu
akan agak tumpul gitu, mungkin perlu diasah lagi. Nah ini akan lebih tahan lama, jadi mengasahnya mungkin nggak terlalu sesering pisau yang jauh lebih murah yang 5.000, 10.000, belasan ribu. Dan mungkin bisa untuk mencacah daging-daging. Kalau yang biasanya pinjem pisau saya yang survival, saya kok eman-eman punya pisau yang survival, memang saya gunakan sepertinya untuk kegiatan outdoor saja. Jadi kalau sekarang istri sudah pakai ini, jadi insya Allah lebih efektif juga. Nah, ngomong-ngomong tentang efektivitas itu penting kok. Kenapa seorang bisnismen seharusnya bisa dikerjakan sendiri tapi lebih mempekerjakan karyawan? Kenapa? Karena dia bisa mempekerjakan sesuatu yang lebih menghasilkan. Misalnya dia yang paling penting adalah ide-idenya. Dia bisa pekerjaan eksekusinya dikasih ke karyawan saja. Idenya bernilai bisa puluhan juta, ratusan juta. Sementara gaji karyawan cuma berapa juta. Seperti itu efektivitas. Nah, kalau pisau misalnya efektivitasnya jadi kita jadi lebih cepat dalam mengiris dan memasak. Dalam hal ide, dalam hal apapun pekerjaan, efektivitas itu penting. Dalam hal apapun, kembali lagi, laptop yang lebih bagus, ruang kerja yang lebih bagus, motor yang lebih bagus, mobil yang lebih bagus akan menjamin efektivitas kita. Kenapa di rumah kadang ada orang yang bantuin, mbak-mbak yang bantuin? Karena biar si istri misalnya atau orang tua itu bisa mengerjakan hal lain yang lebih menghasilkan. Misalnya untuk gaji mbak-mbaknya 1 juta 2 juta. Kalau waktunya yang sehari untuk bekerja itu misalnya untuk mempekerjakan pekerjaan rumah itu 5 jam ya, tapi 5 jam itu kalau kita pekerjakan untuk misalnya jualan online bagi istrinya atau punya usaha di bidang jasa apa, 5 jam itu dikerjakan, ternyata 5 jam itu bisa menghasilkan 5 juta. Bayangin, dalam sebulan ya, misalnya sehari kita menyisihkan 5 jam untuk sehari, ternyata bisa menghasilkan 5 juta. Tapi kita bisa menggaji karyawan yang mempekerjakan bantuan rumah 2 juta. Kita masih sisa 3 juta loh. Inilah namanya efektivitas. Karyawan dulu misalnya pengusaha punya usaha apa, semuanya dikerjakan sendiri. Karena semuanya dikerjakan dia sendiri, jadi dia cuma hanya menghasilkan sekitar 10 juta misalnya. Ya, desain konsep sendiri, bikin brosur sendiri, bikin apa-apa sendiri, ngubungin orang-orang sendiri, 20 juta. Tapi ternyata ketika dia mengerjakan orang, ya, dia bisa menghasilkan 100 juta sebulan. Kenapa? Karena dia tidak perlu mengurusi tetek bengek yang sebenarnya bisa dikerjakan orang. Ya, waktunya dia bisa lebih mempersiapkan konsep, materi, ide, dan lain sebagainya. Ya, bikin brosur orang lain lah, gampang kok. Bikin pertemuan, menghubungi orang-orang, bikin undangan, bikin apa aja lah. Kita gaji orang lain aja. Dengan tadi yang menghasilnya 20 juta, sekarang penghasilannya 100 juta, menggaji 5 orang cuma 15 juta. Tetap untungnya lebih besar. Ya, itu cuma ngomongin efektivitas saja. Kembali lagi ke pisau, mohon maaf melebar banyak, tapi semoga suka, semoga bermanfaat juga. Kita semua suatu saat jika saya kembali melihat video ini, saya bisa mengingatkan diri saya juga, pisau ini bermanfaat setiap sen yang Anda belikan ya. Semoga belilah. Ya, bentuknya bagus, apa-apanya bagus kok. Hampir tidak ada yang cacat dari pisau ini. Assalamualaikum, sehat selalu. Semoga sampai bertemu di video lainnya.